Sudah terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan senang dapat menjumpai Anda dalam renungan harian Katolik. Saya pernah nonton sebuah video yang menggambarkan seorang bayi yang dibuang dan ditemukan oleh seorang wanita ketika dia sedang membuang sampah. Anda bayangkan bayi yang tergeletak di tempat sampah dan menangis. Dan ketika melihat anak tersebut, sang ibu begitu penuh belas kasih, dengan menangis dia mengambil anak tersebut, menggendongnya dan menjadikannya sebagai anaknya sendiri. Dan Anda bayangkan dia masih dalam usia sangat muda, masih sekolah. Dan seringkali orang menganggap bahwa dia itu mendapatkan anak tersebut sebagai dari sugar daddy, dari kekasih yang gelap. Anda bisa bayangkan bebannya, tetapi dia tidak menunjukkan sama sekali sikap penolakan terhadap anak ini. Bahkan dia cintai seperti anak kandungnya sendiri. Dan pada suatu ketika hari ibu dirayakan, anak tersebut seperti yang diceritakan di sekolah di mana dia dididik, di sana juga ada semacam acara khusus untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada seorang ibu, dan anak tersebut kemudian memberikan bunga dan mencium kaki ibunya, mengharukan. Dan membayangkan apa yang dituliskan dalam kitab Nabi Yeskiel yang dibacakan untuk kita hari ini. Betapa besar cinta Tuhan kepada bangsa Israel yang digambarkan seperti bayi yang dilahirkan dan tidak seorang pun yang mengendakinya. Bahkan tali pusarnya pun tidak dipotong. Tapi Allah ambil dan pelihara menjadi besar dan menjadi gadis yang molek, cantik jelita, dan mengenakan pakaian yang indah padanya ketika dia sedang telanjang, tidak punya apa-apa, dan mengenakan perhiasan yang luar biasa mewah untuknya. Tapi balasannya apa? Pengkhianatan. Bangsa Israel menyembah berhala. Mereka melupakan perjanjian dengan Allah mereka. Allah sakit hati, iya, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah itu kekal. Dan Allah mengatakan, meskipun demikian, aku mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Anda tahu, sakramen perkawinan melambangkan ini. Perjanjian antara Allah dengan umatnya yang tak pernah berakhir. Kalau perceraian terjadi itu karena banyak alasan. Dan juga dalam gereja Katolik perkawinan-perkawinan yang disebabkan karena alasan khusus yang terjadi sebenarnya yang sudah ada sebelum pernikahan terjadi dapat menjadi halangan untuk menjadi perkawinan yang sah sebagai sakramen. Perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak pernah terjadi, dan itu istilahnya adalah nullitatis dari perkawinan sebelumnya, dan kemudian yang bersangkutan mengalami bahwa statusnya menjadi bebas. Tetapi pada dasarnya sakramen perkawinan itu adalah lambang cinta Allah kekal yang tak pernah berubah. Hanya saja manusia lupa ini. Cinta itu tidak dipelihara. Cinta itu tidak dijaga. Dan dalam banyak kasus, perceraian terjadi karena ketidaksetiaan. Saudara terkasih, mari kita belajar menghargai cinta Tuhan yang kekal pada kita. Mari kita belajar sebagai anak Tuhan untuk setia padanya, setia pada perintah-perintahnya. Mengapa kita lupa pada Dia pada saat kita mengalami hidup kita mungkin sudah mapan, hidup kita baik-baik saja, kita lupa pada Tuhan, kita lupa berdoa, kita malas ke gereja. Sudah terkasih, jangan lupa pada Tuhan, semua milik Dia. Dan karena semua milik Dia, Anda juga, dan hidup Anda adalah milik Dia, maka persembahkan cinta Anda juga untuknya. Dan terimalah kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, agar memampukan kita untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh jiwa raga kita. Terimalah berkatnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.